Sebuah skenario kejahatan sadis yang dirancang untuk mengelabui hukum akhirnya berhasil dibongkar oleh jajaran kepolisian di Kalimantan Selatan. Satuan Reserse Kriminal bersama Satuan Intelkam Polres Banjar sukses mengungkap kasus pembunuhan berencana yang menimpa seorang ibu rumah tangga di Desa Rantau Nangka, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar. Peristiwa ini menyita perhatian publik karena pelaku tidak hanya menghabisi nyawa korban secara brutal, tetapi juga sempat merekayasa kematian korban sedemikian rupa agar terlihat seperti aksi bunuh diri murni. Identitas pelaku diketahui bernama Usman bin Ali berusia 62 tahun, alias U, seorang lansia yang sehari-hari bekerja sebagai petani dan pekebun warga setempat. Sementara korbannya adalah tetangganya sendiri, Nur Hasanah bin Ardiansyah berusia 51 tahun, alias NH, seorang ibu rumah tangga. Kapolres Banjar, AKBP Dr. Fatli, saat memimpin keterangan pers pada Rabu, 29 Juli 2026, di Pendopo Takia Dharka Mapolres Banjar, mengungkapkan bahwa tindakan keji lansia tersebut didasari oleh motif emosional yang mendalam. Motif dibalik tindakan keji tersangka didasari oleh rasa sakit hati dan dendam yang mendalam. Suami korban diketahui mengambil pekerjaan pelaku sebagai pendulang emas tradisional. Hal tersebut membuat pelaku sering diejek oleh korban setiap kali pula mendulang emas, hingga pelaku merasa sakit hati dan merencanakan pembunuhan, tegas AKBP Dr. Fatli. Aksi pembunuhan ini bukanlah tindakan spontan, melainkan telah direncanakan secara matang oleh tersangka U. Pada Sabtu, 6 Juni 2026, tersangka bahkan sempat menyampaikan niat jahatnya kepada seorang saksi berinisial Ra. Keesokan harinya, Minggu, 7 Juni 2026 sekitar pukul 07.00 WITA, tersangka duduk mengintai di teras depan rumahnya sembari menunggu korban keluar. Begitu melihat Nur Hasanah berjalan keluar rumah, tersangka langsung mengikutinya dari belakang dengan membawa sebilah pisau tajam sepanjang 25 cm yang telah disiapkan. Setelah membuntutinya dari jarak dekat, tersangka langsung menyerang secara kalap. Pisau tajam dihujamkan ke bagian samping kanan tubuh korban sebanyak 3 kali hingga korban jatuh telentang. Saat korban berteriak histeris meminta pertolongan, tersangka semakin brutal. Ia menusuk leher korban sebanyak 2 kali, dilanjutkan dengan tusukan di dada sebelah kiri dan kanan masing-masing 2 kali. Dalam kondisi korban yang sudah kritis dan berlumuran darah, tersangka menyeret tubuh Nur Hasanah sejauh 3 meter menuju area dekat sungai kecil. Tersangka sempat pulang sebentar ke rumahnya untuk mengambil tali tambang plastik berwarna biru. Guna menghilangkan jejak kejahatannya, tersangka menggantung tubuh korban di batang pohon menggunakan tali tambang yang disambung dengan kain kerudung milik korban, merekayasa keadaan seolah-olah korban tewas mengakhiri hidupnya sendiri, sebelum akhirnya melarikan diri kembali ke rumah. Misteri rekayasa kematian ini bertahan selama berturut-turut. Jasad Nur Hasanah baru ditemukan 17 hari kemudian oleh warga di kawasan hutan karet, berjarak sekitar 400 meter dari pemukiman. Dokter forensik menemukan banyak bekas luka akibat tancapan senjata tajam di tubuh korban, menegaskan bahwa Nur Hasanah adalah korban pembunuhan murni, bukan bunuh diri. Berdasarkan hasil otopsi tersebut, polisi menerbitkan laporan polisi model A pada Selasa, 7 Juli 2026, dan langsung memburu keberadaan pelaku. Setelah melakukan penyelidikan intensif, tim gabungan Satreskrim dan Satintelkam Polres Banjar berhasil mengendus keterlibatan Usman. Pada Minggu, 19 Juli 2026 sekitar pukul 17.00 WITA, tersangka U berhasil ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya di Desa Rantau Nangka. Saat diinterogasi di ruang unit Reskrim Polres Banjar, tersangka tak berkutik dan mengakui seluruh perbuatannya. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti penting, di antaranya sebilah pisau tajam sepanjang 25 cm lengkap dengan kumpang kayu kuning,
baju kemeja kotak-kotak dan celana training milik tersangka, daster coklat corak bunga milik korban, serta tali tambang biru sepanjang 100 cm yang terhubung dengan kerudung krem. Atas tindakan terencana dan terbilang sadis tersebut, kini lansia berusia 62 tahun itu harus menghabiskan masa tuanya di dalam sel tahanan Polres Banjar. Kapolres Banjar, AKBP Dr. Fadli, menegaskan bahwa tersangka dijerat dengan pasal 459 subsidiar pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atas dugaan tindak pidana pembunuhan berencana subsidiar pembunuhan, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kasus ini menjadi ikhtibar kelam mengenai betapa berbahayanya dendam dan sakit hati yang dipelihara tanpa batas.